hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat kita beribadah di dalam rumah Tuhan. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan meninggikan Tuhan Yesus sendiri. Karena hanya Dia satu-satunya Raja dan Tuhan yang layak terima segala kemuliaan. Haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari angkat hati kita, angkat penyembahan kita yang terbaik bagi Dia. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Oh, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku
jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku, Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku, oh supaya kehidupan, haleluya, memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari sembah Dia, haleluya. Oh haleluya, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, haleluya, untuk kesetiaanmu Tuhan, haleluya, untuk penyertaanmu Tuhan, untuk semua yang baik yang Engkau buat dalam hidup kami, haleluya. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, puji sembah Dia, sebab Dia yang layak terima segala ucapan syukur, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan, kami bersyukur Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, Tuhan inilah yang ku, Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Saya serahkan pada Ibu Gembala untuk mentabiskan ibadah ini. Lebih semua yang terdekat sekalipun. Mari kita bangkit berdiri, angkat kedua tangan saudara. Tuhan inilah yang mau, haleluya. Engkau yang memimpin hidupku, tuntun aku
melalui kami dan lewat kami, kemuliaan Tuhan terpancar bagi orang lain. Haleluya. Ini kami siap berbuat bakti kepada Tuhan. Kami siap menaikkan korban-korban pujian, nyanyian rohani, korban syukur kami. Kami siap beribadah kepada Tuhan. Ampuni setiap kekurangan dosa salah kami. Layakkan kami untuk mempersembahkan persembahan rohani kepada Tuhan. Hamba buka, habiskan kebaktian pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus mengurapi hamba-hambamu yang melayani pujian musik firman, hamba-hambamu yang berbakti, semua jemaat Tuhan tidak ada yang terkecuali. Kami menikmati lawatan Tuhan, lawatan Roh Kudus, Yesus Tuhan, lawatan Roh Kudus, Yesus bertahta di atas puji-pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memulaikan kebaktian ini. Haleluya, amin. Shalom. Kita berdiri dan kita akan memuji. Haleluya, puji Tuhan. Ada sorak-sorai sukacita dalam Tuhan, amin. Mari kita bangkit dan serukan namanya, nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa. Nama siapa? Nama Yesus. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Serukan nama Yesus, menara kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Serukan sama-sama nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Yesus di atas segalanya. Sekali lagi nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Sebab kuasanya dahsyat, sebab Dia besar dan ajaib. Amin. Oh, sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji.
Dia lebih dahsyat dari segala. Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar, sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi, sebab Tuhan Maha besar, sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Di sini semua percaya Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Dia adalah Allah yang dahsyat. Amin. Mari kita bangkit bersama Tuhan. Mari kita serukan namanya. Mari kita tetap kuat di dalam Tuhan dalam segala keadaan. Amin. Karena kuasanya, karena kekuatannya yang ada di dalam kita. Haleluya. Mari kita sembah umat pilihan Allah dalam panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Firman-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan
pujian bagi Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Puji Tuhan, hadiratnya kita rasakan. Amin. Kuasanya, kekuatannya. Dan kita akan segera mendengar firman-Nya yang akan mengubah, menguatkan, memulihkan hidup kita. Mari siapkan hati kita. Kita pujikan pujian ini. Mari siapkan hati kita. Kita pujikan pujian ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarkan singers menyanyikan pujian, arahkan hati kita pada Yesus. Tuhan, Kau sempurna. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, haleluya, hidupku menggenapi firman-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, oh Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Kau bersama kami Tuhan, Kau beserta kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami, Kau meninggalkan kami. Kau kekuatan dan gunung batu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, karena Engkau yang terbaik dalam hidup kami, karena Engkau yang menopang, karena Engkau yang menolong, karena Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk waktu yang indah bersama-Mu. Kami mengucap syukur Engkau ada bersama kami Tuhan. Kami percaya bahwa Roh-Mu ada di sini dan Roh-Mu yang menopang, menguatkan kami. Tiba waktunya kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa Engkau ada dan Engkau sendiri mengajar kami melalui hamba-Mu. Kami hormati kehadiran-Mu. Kami hormati setiap perkataan hamba-Mu, karena kami tahu adalah perkataan-Mu sendiri. Biarlah kami belajar dan kami merendahkan hati kami untuk mau diajar, untuk mau dibentuk. Tuhan sertai hamba-Mu, hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu sendiri. Biarlah Tuhan, Roh-Mu mencengkram dengan kuat setiap kami, dan kami belajar dan kami mengerti dan kami memahami apa yang Kau inginkan buat gereja-Mu dan buat kami secara pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam kekuatan kuasa Roh. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya serahkan pada Ibu Gembala. Haleluya, shalom semua. Senang pada pagi ini berbakti kepada Tuhan. Senang? Senang besar? Haleluya. Ada banyak kesaksian pasti dalam hidup kita. Sebentar kita mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa ya. Persiapkan diri Bapak Ibu Saudara-saudari yang dilawat Tuhan, ditolong, diberikan keajaiban oleh Tuhan dan berkat oleh Tuhan. Saat ini kita mau fokus dulu akan firman Tuhan. Saudara senang dengan firman Tuhan? Kurang semangat. Bapak Ibu di rumah senang dengan firman Tuhan? Pemuda-pemudi senang? Hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari satu judul, Hati Bapa. Haleluya. Lah kalau ibu piye? Ya sama, hati papa, hati mama. Tapi kita punya Bapa di sorga. Yang kita akan belajar bagaimana hati Bapa di sorga. Haleluya. Saya undang kita semua akan ambil Alkitab kita atau handphone kita dan buka dalam firman Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-15, kita akan baca bersama-sama secara bergantian mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Dengan hormat Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara-saudari ada di rumah, mari bangkit berdiri. Dan kita akan baca ayat-ayat berkat Tuhan bagi kita pada hari Minggu yang indah ini.
Saya akan mulai pada ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara-saudari dan kita semua akan baca ayat yang genap secara bergantian. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Haleluya. Terima kasih semua yang sudah membaca bersama-sama. Silakan duduk dan mari kita akan menelaah firman ini. Kita akan ambil apa yang dimaksud Tuhan dengan firman ini.
Dan ada banyak hal kita pelajari, mungkin secara umum kita berkata pertobatan. Ya betul, pertobatan. Anak bungsu berdosa, bertobat kembali kepada Bapa. Tapi hari ini saya ingin kita melihat tentang hati Bapa dari kisah ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat Bapa ini orang kaya. Punya anak 2, sulung dan bungsu. Yang bungsu minta harta. Pak, bagi harta milik kita. Aku mau pergi ke negeri yang jauh. Mungkin dia sedikit bujuk. Dia tidak bilang aku mau berfoya-foya, aku mau berbisnis mungkin ya, tapi tidak ditulis begitu. Sebab kalau bilang aku mau memboroskan harta dengan pelacur, pasti ayahnya bilang no. Tapi mungkin dia berkata aku mau berdagang. Aku mau berusaha mandiri. Papa, bagi harta. Lalu papa ini, oke, kamu semua sudah dewasa, saya bagi harta. Buat kamu dan buat kakakmu. Saudara kasih, tapi Alkitab tulis yang bungsu ini menjual harta warisan ini. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Lalu apa ini yang dia buat di negeri yang jauh? Dia tidak berbisnis. Dia hidup berfoya-foya menghabiskan uang dengan para pelacur. Keren yang elek. Ya. Terlalu ya, gak masuk di pikiran sehat. Harta orang tua dihabiskan dengan hidup dengan pelacur-pelacur. Saudara bayangkan kalau bapaknya itu tahu, kalau dulu mungkin gak ada handphone, gak bisa dapat info secepatnya, gak ada orang yang bisa beri info atau video call kasih tunjuk itu anakmu sekarang ada di sini, ada di situ. Ya dulu bapaknya gak dapat info cepat. Kalau enggak pasti bapaknya sakit hati. Kalau dia sakit jantung mungkin dead mungkin ya. Jantungan ya. Bisa langsung pingsan. Bayangkan pasti papa itu seorang pekerja keras. Sehingga bisa mengumpulkan banyak rezeki Tuhan. Tapi setelah dibagi separuh kepada anaknya. Harta itu dibuat foya-foya. Apa yang gak sakit hati si papa ini? Sakit hati saudara. Bagaimana papa-papa yang ada? Kalau sampai keadaan ini terjadi, ya nggak ada di sini yang terjadi ya. Tapi andai kata kira-kira seorang papa yang anaknya memboroskan harta, lalu anaknya jatuh miskin sampai Alkitab tulis melarat, lalu papa dengar info ini. Kira-kira bisa bilang, glory, haleluya, puji Tuhan. Ya enggak lah ya. Pasti papanya sini, aduh kok, nak kenapa kau begitu tega? Papa udah kerja susah-susah puluhan tahun. Kamu minta harta, kamu gak berbisnis, gak cari untung. Kamu malah memboroskan harta ayahmu. Bahkan hidupmu gak karu-karuan. Hidup anak bungsu ini gak karu-karuan. Dia hidup dengan para pelacur, dia tidak membangun rumah tangga yang baik, dia tidak bekerja. Uangnya habis, dia jatuh miskin, dan Alkitab tulis sangat melarat. Lalu dia kerja kepada seorang juragan peternak babi. Lalu dia lapar. Tidak ada orang memberi makanan yang layak. Dia tidak punya uang lagi. Dia makan makanan babi. Lalu yang bagus di sini juga ada keinsafan. Di rumah papaku ada banyak orang kerja. Orang upahan ayahku. Mereka berlimpah-limpah makanan. Tapi aku makan makanan babi. Aku sudah berdosa kepada papaku dan kepada sorga. Artinya kepada Allah dan kepada ayahnya. Ini bagus. Anak bungsu sudah jatuh miskin. Sudah jatuh dalam kehidupan yang sangat bawah. Tapi dia insaf sadar dan dia mau bertobat. Dan dia kembali ke rumah ayahnya. Saudara yang kekasih, tapi kita mau lihat hati Bapa. Di dalam firman Tuhan dikatakan begini, ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium anak bungsu ini. Saudara yang kasih, ini bahagian pertama dari hati Bapa. Saudara melihat anaknya masih jauh, terlihat oleh ayahnya. Jadi rupanya sebentar-bentar, ayahnya melihat ke jalan yang kira-kira di situ anaknya melalui untuk pergi jauh. Lalu kalau dia pulang, pasti dia kembali pada jalan itu. Pasti setiap saat dia tengok, anakku di mana ya? Dia lihat jalan, kok nggak ada ya? Nanti ntar lagi dia sudah senggang, dia tengok lagi. Kok nggak ada? Sampai satu waktu, pada waktu dia tengok di jalan itu, di mana jalan anaknya pergi meninggalkan dia. Dia lihat, itu anakku kembali datang ke sini. Saudara yang kekasih, hati Bapa, Alkitab tulis, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saya menggarisbawahi, hati Bapa selalu tergerak oleh belas kasihan. Coba saudara semua, hati saya. Oke, 1, 2, 3. Saudara yang di rumah juga, hati saya selalu tergerak oleh belas kasihan. Ulangi, 2, 3. Hati saya selalu tergerak oleh belas kasihan. Tanamkan itu di hati saudara. Mengapa kita harus seperti hati Bapa? Sebab Yesus berkata, mari ikutlah aku. Mari ikutlah aku. Ikut Yesus bukan ikut dari belakangnya. Yesus pergi ke Darmo Permai Selatan, kita ikut ke DPS. Yesus ke DPU, kita pergi ke DPU. Yesus ke DPT, Darmo Permai Timur, kita ikut dari belakang. Bukan. Ikutlah aku. Ikutlah hatiku, ikutlah pikiranku, ikutlah perasaanku, ikutlah bicaraku, ikutlah pengajaranku, ikutlah perbuatanku. Haleluya. Ini yang dimaksud ikutlah aku. Jadi saudara yang kekasih, kalau hati Bapa selalu tergerak oleh belas kasihan, hati Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya harus selalu tergerak oleh belas kasihan. Kalau melihat seseorang yang perlu ditolong. Amin, saudara. Entahkah itu anak saudara, entahkah keponakan, entahkah orang lain. Saudara harus mempunyai hati yang selalu tergerak oleh belas kasihan. Karena engkau mau ikut Yesus. Haleluya. Saudara yang kasih, mari kita lihat yang kedua. Hati Bapa tergerak oleh belas kasihan. Tayangkan ayat yang tadi, ayat yang ke-20. Mari saudara yang di rumah lihat pada ayat yang ke-20. Bagian B. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, keren banget hati Bapa ini. Anak yang sudah hilang, gak ada kabar berita, balik-balik datang. Ayahnya kan belum tahu kalau dia insaf dan bertobat. Kemungkinan dia mau datang minta harta lagi. Bisa. Ayahnya kan belum jumpa. Gak ada info. Gak ada handphone waktu itu. Susah mau dapat kabar. Tapi saudara yang kekasih, hati Bapa, insting seorang ayah terhadap anak itu kuat. Pasti dia bilang, itu anakku. Dia datang cari aku lagi. Pasti dia ada kebutuhan. Yang kedua, yang pertama tergerak oleh belas kasihan ini hati, pikiran, perasaan. Yang kedua adalah apa? Saudara, action. Saudara, hati tergerak oleh belas kasihan, ciamik, bagus. Tapi kalau no action, no ciamik, tidak bagus saudara. No good. Harus action ada. Saudara harus in action. Haleluya. Ayah itu berlari mendapatkan anak itu. Tidak ditulis anaknya berlari. Mungkin dia sudah loyo, kurang makan. Makan makanan babi. Mungkin dia jalan sudah terseok-seok, sudah miring kiri, miring kan. Loh, anakku, ayahnya berlari mendapatkan dia. Saudara, ini action dari seorang papa. Lalu merangkul dan mencium. Haleluya. Bahagian kedua yang kita belajar dari hati Bapa, ada action.
untuk menolong dan bukan berlambat-lambatan. Kilat khusus berlari mendapatkan putranya, rangkul putranya, mencium dia. Saudara senang kalau orang ada rangkul, tenang. Tuhan akan tolong engkau. Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Saudara rangkul orang yang dalam kesusahan. Lalu cipika-cipiki. Kira-kira orang yang dalam kesusahan senang enggak? Senang enggak saudara? Senang saudara. Siapa yang gak mau dirangkul dan dicium? Saya tanya. Ada orang yang gak mau dirangkul dicium, angkat tangan. Saya angkat tangan, saya bukan angkat tangan. Turun tangan ke bawah. Saya mau dirangkul dan dicium. Amin. Setiap orang punya suatu keinginan diperhatikan dan merasa ada orang lain iba dengan saya, mau tolong saya. Ada orang lain mau memaafkan saya. Papa ini berlari cepat-cepat. Dia datang kepada putranya yang sedang pulang ke rumah ayahnya. Dia rangkul, dia cium saudara. Ada kasih sayang yang diungkapkan dengan perbuatan. Halo? Amin yang gak ono. Ada kasih sayang yang diungkapkan dengan perbuatan nyata saudara. Kalau kasih sayang cuma di hati, Randy sayang sama tante gak tahu, cuma di hati. Tapi dia ungkapkan, jam 8 dia sudah ada. Dia ungkapkan, dia latih maksimal semampu dia. Dia atur, dia koordinir semua. Itu ada action. Kalau cuma bilang sayang itu lip service tok. Sayang harus diwujudkan dengan perbuatan. Saudara sayang kepada anak, layani anak menantu cucumu. Saudara sayang kepada mama papa, layani orang tuamu. Jangan bilang I love you mom, I love you dad, tapi nggak mau cuci piring, nggak mau nanak nasi, nggak mau sapu pel. Kalau pas ada di rumah, biarkan rumah berantakan, nggak mau beresin tempat tidur. Itu bukan sayang, saudara. Kalau cuma sayang di mulut, lip service, gombal itu. Itu hanya bohong, kata orang Jakarta. Sayang kita harus diwujudkan dengan perbuatan kasih. Haleluya. Orang lain harus dapat menikmati perbuatan saudara. Ini hati Bapa. Yang kedua, ada action untuk menolong anak-anaknya. Saudara dan saya harus ada action untuk menolong orang lain. Dan action itu bukan berlambatan. Cepat-cepat. Cepat-cepat. Semua bilang cepat-cepat. Pengerja-pengerja dulu suka bilang, aduh selalu tante. Kalau suka apa-apa, cepat-cepat, dan bukan satu kali, cepat-cepatnya sampai 4 kali, cepat-cepat. Ya. Action yang cepat-cepat, pertolongan yang cepat-cepat dilakukan untuk orang lain yang membutuhkan. Amin. Ini hati Bapa, haleluya. Oke, yang ketiga. Apa hati Bapa yang ketiga? Mari kita akan melihat. Ayat yang ke-22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepada anakku itu, kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kaki. Saudara, apa yang dimaksudkan kenakan jubah yang terbaik? Waktu papanya jumpa dia, jubahnya sudah bau kotoran babi, sudah bau. Mungkin ada kasut sudah nggak karu-karuan sepatunya, atau sudah pakai kaki telanjang, ya sudah nyeker gitu, nggak pakai sepatu lagi. Mana ada cincin, semua kekayaan sudah dijual dan diboroskan. Papa bilang, ambil jubah yang terbaik. Ambil sepatu, kasih cincin lagi ke jarinya. Saudara yang kasih, ini berarti Tuhan berikan kemuliaan kepada seorang anak yang sadar dan mau bertobat. Ada pemulihan status. Baju yang kotor diganti dengan baju kebenaran dari Yesus Kristus. Amin.
Status berubah. Dari anak hantu jadi anak Tuhan. Amin. Status berubah. Biasa orang pakai cincin menunjukkan status. Saya sudah nggak pakai cincin. Sudah kosong statusnya. Iya toh, coba saudara lihat di jari saudara ada cincin nggak? Nggak ada cincin lagi, udah dijual untuk makan. Cincin biasanya menunjukkan status dalam kehidupan kita. Saya sudah berumah tangga, cincinnya di jari manis sebelah kanan. Saya sudah tunangan, cincinnya di jari manis sebelah kiri. Ada status yang berubah. Dulu anak yang terhilang, sekarang jadi anak papa lagi, saudara. Pemulihan dalam status. Saudara, biasanya kalau orang berdosa, kita pandang sebelah mata. Lalu orang berdosa itu sudah bertobat, tetap kita pandang sebelah mata, bukan? Tapi hati Bapa tidak demikian. Kalau orang berdosa bertobat, terima dia sebagai anak Allah. Haleluya. Kembalikan statusnya, kemuliaannya, kehormatannya bagi dia. Jangan tetap ngejudge, wah dia berdosa, dia mencuri, dia berzina, dia nggak benar hidupnya. Padahal dia sudah bertobat. Saudara, hati Bapa adalah memulihkan status dan memberi kemuliaan kepada orang berdosa dan bertobat. Bagaimana dengan saudara? Kalau ada anak saudara, ada ponakan, ada keluarga yang sempat undur daripada kehidupan yang baik, sempat berdosa tapi mau bertobat, pulihkanlah status mereka. Jangan kita tetap mengejudge mereka orang jahat, orang yang gak karu-karuan, orang yang wajih, orang yang puhau, tidak baik. Jangan, pulihkan statusnya. Hati Bapa, dia beri jubah yang terbaik, ada kemuliaan. Dia beri sepatu, haleluya. Saudara yang kasih, dia pakaikan cincin. Itu ketiga. Keempat, mari kita melihat. Pada ayat yang ke-23, bisa tampilkan ayat 23, saudara bisa lihat di Alkitab saudara. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Haleluya. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Apa yang keempat? Ada sukacita. Kalau ada keluarga kita, sahabat kita yang terhilang, lalu sadar insaf dan kembali kepada Tuhan, kembali kepada komunitas. Ada sukacita. Saudara, Alkitab tulis, semua warga sorga bersukacita kalau satu orang berdosa, bertobat. Tidak pernah ditulis, warga sorga bersukacita karena satu orang percaya diberkati dengan rumah baru, mobil baru, diberkati dengan istri, dengan suami. Tidak pernah ditulis demikian. Tapi kalau satu orang berdosa bertobat, seisi warga sorga bersukacita. Itu hati Bapa, saudara. Saudara dan saya harus bersukacita kalau ada orang berdosa, insaf dan sadar. Bikin pesta untuk dia. Jangan menuding terus. Ya, jangan menuding. Bikin pesta. Sudah kasih, saya ada melayani seorang ibu. Saya baca-baca dari WA. Wah, ini perlu dilayani. Ya. Ternyata yang saya berkira-kira ternyata itu betul. Saudara yang kekasih, tapi saya tetap berdoa, merangkul dia. Saya bilang, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Semua kita ada keperluan, semua kita ada ceritanya. Tuhan menolong kita yang mau bertobat, setia dan mengiring Tuhan dengan mentaati firman Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saudara yang kekasih, biarlah kita mau berpesta kalau ada orang-orang yang insaf dan benar-benar kembali kepada Bapa dalam nama Yesus.
Kita jangan terus menghakimi. Kita bersukacita. Kita buat pesta. Kita sambut dengan sukacita. Dengan suatu ungkapan rasa syukur yang dalam kepada Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, ini hati Bapa. Dan ini tidak ada pada anak sulung. Waktu anak sulung pulang dari ladang, dekat rumah, dia dengar kok ada suara ramai-ramai. Ada apa ini? Kayak kondangan. Nah, kalau kita tinggal di sedikit kampung begitu, wow, kalau ada kondangan, ada mantenan, 2 malam kita nggak tidur. Musiknya keras. Anak sulung pulang dari ladang, dia dengar ini kok ada kondangan opo ini, ada rame-rame. Dia panggil seorang hamba ayahnya. Ada apa ini? Oh, ayah lagi buat pesta. Bos lagi bikin pesta karena adikmu sudah kembali. Marah anak sulung. Anak sulung ini belum punya hati Bapa. Anak sulung berkata, ayah, bertahun-tahun aku tinggal sama ayah. Aku gak pernah melanggar perintah ayah. Aku kerja dengan rajin. Ayah belum pernah beri saya 1 ekor anak kambing untuk saya berpesta dengan sahabat-sahabat saya. Gimana ayah ini? Sedangkan adik yang sudah memboroskan harta ayah, ayah bikin pesta. Hati Bapa yang kelima kita mau ajar. Ayat yang ke-31. Mari kita lihat. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Haleluya. Dan ini gak dipahami oleh anak sulung. Dia belum punya hati Bapa. Segala kepunyaanku Bapa, kepunyaanmu juga anakku. Saudara yang kekasih, apa yang relevan dengan kita? Hati Bapa itu enggak egois. Enggak makan sendiri, enggak ciak sendiri, enggak nyenangin hati sendiri. Tapi hati Bapa selalu mau berbagi dengan anak-anaknya. Hati Bapa harus ada pada saudara. Harus ada hati mau berbagi dengan anak-anak Tuhan yang lain. Segala kepunyaanku, kepunyaanmu juga. Enggak gampang loh saudara. Enggak gampang punya hati Bapa. Segala kepunyaanku, aku pakai untuk melayani engkau juga. Melayani. Aku pakai untuk melayani engkau juga. Melayani, berbagi dengan engkau. Ini enggak gampang. Memang jadi anak Tuhan yang punya hati Bapa. Itu hanya pertolongan dari Roh Kudus dan usaha dari kita. Segala kepunyaanku, kepunyaanmu. Saudara, waktu saya mempelajari ayat ini, saya menangis. Waktu saya mengerti hati Bapa di sorga. Dan ini harus menjadi hati kita semua. Sebab kita mengikut Yesus. Yesus bilang, murid-murid tanya, tunjukkan kami Bapa. Yesus bilang, kamu sudah melihat aku sama dan kamu melihat Bapa. Hati Bapa ada pada Yesus. Dan hati Yesus ditampilkan dalam firman Allah harus ada pada saudara dan saya. Tuhan tolong kita semua. Hari ini kita ambil hati Bapa jadi hati kita. Hati Bapa tidak mendendam, saudara. Hati Bapa mengampuni orang lain. Kalau kita tidak mengampuni, nggak mungkin kita tergerak oleh belas kasihan. Nggak mungkin. Kita ada action untuk datang, lari, merangkul, mencium. Kalau nggak mengampuni, mana bisa? Ya, nggak ada. Kita mau kasih jubah baru, cincin dan sepatu, pemulihan status lagi. Terima orang sebagai anak-anak Tuhan yang sudah disucikan. Kalau dia sadar insaf, mungkin dia anak kita. Tapi kalau ada hati Bapa, itu bisa kita lakukan. Hati Bapa bikin party, berpesta, senang, bersukacita. Kalau ada orang berdosa, bertobat. Amin. Haleluya. Hati Bapa berbagi kepunyaan Bapa.
kepunyaan saudara, kepunyaan anak-anakku juga, kepunyaan orang lain juga. Kita diberkati bukan kita pakai sendiri, kita bukan egois untuk kita sendiri, tapi ada pada kita, itu berkat Tuhan. Itu juga kita harus bagikan untuk orang lain. Tuhan berkati kita semua, punyalah hati Bapa. Karena saudara berkata, ini aku mau iring Yesus, aku mau ikut Yesus. Mengikut Yesus keputusan kita, berarti mengikut hati Yesus, mengikut pikiran Yesus, mengikut pelayanan Yesus, mengikut cara bicara Yesus, mengikut perbuatan-perbuatan Yesus, selalu tergerak hati oleh belas kasihan menolong orang lain. Tuhan berkati kita semua, haleluya. Kita bangkit berdiri. Haleluya, mari kita ambil waktu sejenak. Renungkanlah firman Allah. Haleluya. Apa setiap bapak ibu, saudara-saudari sudah punya hati Bapa? Sudah punya hati Bapa? Hati yang selalu tergerak oleh belas kasihan. Haleluya. Seorang Bapa yang siap melakukan action yang luar biasa, segera dapat menyatakan cinta kasih-Nya kepada orang berdosa dan bertobat. Menolong orang yang perlu ditolong segera. Haleluya. Apakah kita bisa memulihkan penilaian kita atas status seseorang yang berdosa dan bertobat? Haleluya. Haleluya. Tuhan menolong kita semua. Apa kita bikin pesta bersuka cita kalau ada orang berdosa dan bertobat? Apa kita bisa berbagi? Kita tidak egois. Kepunyaanku, kepunyaanmu juga. Saudara, beri waktu Roh Kudus menguasai saudara, menolong saudara, supaya setiap saudara punya hati Bapa dalam hidup ini. Sebab engkau berkata, saya mau ikut Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, kami berterima kasih buat sabda-Mu. Tanamkan di hati kami akan firman Allah yang sudah kami dengar, dan biarlah Roh Kudus yang akan menolong kami supaya benar-benar setiap kami punya hati Bapa. Kami bisa melayani seperti Bapa sudah melayani kami. Bahkan Bapa sudah memberikan putranya yang tunggal untuk menebus dosa dan salah kami. Betapa besar kasih Bapa. Saudara, biarlah setiap kita punya kasih Bapa yang besar. Dan Alkitab tulis, biarlah engkau saling mengasihi seperti aku sudah mengasihi kamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat sabda-Mu. Roh Kudus tetap berkarya dalam kami, menolong setiap kami yang sudah dengar firman Allah. Kami hidup mempunyai hati Bapa. Kami ucapkan syukur untuk firman Allah. Sedia kami akan ulurkan tangan memberi korban persembahan kami. Persembahan persepuluhan kami, persembahan khusus untuk melayani Engkau, melayani pekerjaan Tuhan, dan melayani sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nama Yesus, haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis kebenar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan
kuasa namanya. Serukan nama Yesus menara kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.